ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku, amin Tuhan, erat dengan hati-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan dasar hati kita yang paling dalam, dengan iman kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga hidup kami Tuhan, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu
Yesus, Kau sahabat kami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau menjadikan kami Tuhan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan penciptaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serupa gambaran betapa berharganya hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Bagi kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Dengan segenap hati katakan, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu. Biar raga batasi Bapa, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Mengangkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, wajah yang mengasihi kami, wajah yang peduli terhadap kami. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau Yesus Tuhan. Ya Rapa Ya Yesus Tuhan. Yesus, Kau Allah yang kami kasihi.
Engkau Allah yang peduli terhadap hidup kami, dan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Rapa Siki Rapa Papa 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 Rapa Siki Rapa Siki. Kami sangat yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sangat yakin bahwa Engkau Allah kami yang memperhatikan, mempedulikan hidup kami ada di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami bersukacita karena Engkau hadir. Karena kami tahu Tuhan kalau Engkau hadir, Engkau pasti berbuat sesuatu buat kami Tuhan. Dan kami pulang tidak dengan hal yang sama lagi. Kami pulang membawa perubahan Tuhan. Karena Engkau Allah yang berbuat sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kiranya Engkau disenangkan dengan pujian yang akan kami berikan kepadamu. Penyembahan kami, pujian kami hanya kami berikan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang lagi, selamat beribadah di hadapan Tuhan Allah kita. Kasih senyum dulu dong dengan atau dengan yang lain. Tapi begini, karena kita memakai masker ya, sulit untuk membuka mulut, tapi kita senyumnya smiling eyes ya, senyum mata. Senyum mata tuh begini, berhadapan-hadapan, kedip mata kiri satu kali, celing, kedip mata kanan satu kali, celing, kedip dua mata dua kali, celing-celing di hadapan teman kita. Yuk, sama-sama ya, cari. Kita gak bisa buka masker ya, tapi kita senyum mata. Kedip mata kiri satu kali, celing. Kedip mata kanan satu kali, celing. Kedip mata dua-duanya dua kali, celing-celing. Sekali lagi. Berhadapan, cari pasangan, jarak jauh gak apa-apa, kita hanya senyum mata saja. Kedip mata kiri satu kali, celing. Kedip mata kanan satu kali, celing. Kedip mata dua-duanya dua kali, celing. Iya, tepuk tangan dong buat Allah kita. Haleluya, karena Allah suka dengan hal yang rukun. Berkat-berkat Allah tercurah bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyanyian ini, lagu ini ditulis oleh Raja Daud pada saat nyanyian ziarah. Jadi pada saat mereka beberapa tahun sekali mereka harus beribadah, dan itu rombongan saudara-saudara, dan kita bisa bayangkan banyak di situ gesekan-gesekan pada saat mereka mau pergi ke rumah Tuhan. Tapi Raja Daud berkata bahwa setiap yang ada saat itu mereka bersuka cita, mereka hidup rukun, mereka saling mengasihi, dan dijanjikan bahwa berkat Allah tercurah. Amin saudara. Saya percaya kita semua ada di tempat ini bersaudara, berkat Allah pasti tercurah dalam hidup kita. Tidak hanya berkat jasmani saudara, tapi berkat rohani. Haleluya, kita angkat pujian ini sambil senyum walaupun tidak terlihat, karena saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan. Amin, haleluya. Yes. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
berkat Allah tercurah atas hidup kita. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua. Amin Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua. Amin. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bumi mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Amin Tuhan. Mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Seperti embun di bukit Hermon, bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi saudara. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya seperti embun di bukit Hermon. Amin Tuhan. Sebab di sanalah Allah memerintah, berkatnya tercurah, serta memberikan hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin Tuhan. Percaya Allah kami hidup dan berkuasa. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Mari silakan duduk di hadapan Tuhan Allah kita sambil tetap di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kesaksian sebentar. Suatu saat saudara, saya mendapati uang dalam dompet saya hanya tinggal 6.000 saudara. Padahal gajian masih besoknya. Saya mulai berpikir secara manusia saya, duit 6.000 dengan 3 anak 1 istri. Buat makan kucingan aja kurang ya saudara ya. Pagi-pagi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya teringat waktu itu, ingat 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur kepada Tuhan. Secara manusia saya khawatir saudara, karena saya harus berangkat kerja, maksud istri tinggalin duit 6.000. Kurang saudara-saudara. Lalu saya angkat duit 6.000 itu dari depan Tuhan sambil saya berlutut. Tuhan, saya bersyukur. Saya tidak minta kepada Tuhan untuk dilipat gandakan, tapi saya bersyukur Tuhan buat duit 6.000 ini. Saya berterima kasih kepadamu. Saya ada damai sejahtera dalam hidup saya. Setelah berdoa, saya tidak tahu tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan untuk membuka laci. Saya beberapa kali buka laci itu tidak ada apa-apanya saudara, laci lemari saya. Tapi ternyata begitu saya buka laci, saya ada amplop. Ternyata ada duit 50.000 saudara. Itu memang duit saya, tapi di saat seperti itu berharga sekali buat saya saudara. Saya percaya kalau saat itu saya tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tunjukkan uang itu. Tidak hanya sampai di situ. Saya digerakkan lagi untuk melipat celana-celana yang berantakan. Saya lipat satu persatu, di situ ada kunci motor saya taruh. Nah di bak kunci motor itu ada duit 50.000 lagi saudara. Memang sekali lagi itu duit saya, tapi kalau saat itu saya tidak temukan uang itu, istri saya dan anak-anak saya tidak akan makan sehari saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan
Terima kasih atas perbuatan ajaib yang Tuhan sudah beri bagi saya hari ini. Kita hidup sehari itu, saudara. Esok hari ada kesusahannya sendiri. Tuhan bilang begini kepada saya, karena saya mengenal engkau. Tuhan bilang kepada saya bahwa saya mengenal engkau dan saya sangat tahu kebutuhanmu. Saudara, saya mau pastikan bahwa Allah kita mengenal saudara dan saya dengan baik. Dibandingkan orang lain, orang yang dekat dengan saudara, dia lebih tahu, lebih kenal saudara. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir saudara. Tidak ada alasan untuk hidup berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Mari saudara tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kita mengenal kita lebih dalam jauh dari orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan sebelum kita dijadikan dan diciptakan, Dia telah mengenal kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara dan kita nyanyikan lagu ini. Yakinlah Allah mengenal kita satu persatu. Dia peduli terhadap hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan, Kau mengerti hidup kami. Kau sangat mengerti keberadaan kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Percaya Tuhan, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, Tuhan, dasarku berharap.
berharap. Amin. Ini kami berserah akan panggilan kami Tuhan. Berserah Tuhan kepadamu. Kami berserah pada rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu. Kami ingin setia Tuhan kepada Engkau. Karena Engkau mengenal kami Tuhan. Ya rata karapa sikira papa papa rata silini. Ya rata karapa papa sikire. Tuhan, Kau Allah kami yang kami kasihi. Tuhan, Kau Allah kami yang kami kasihi Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya rapa. Mari saudara keluarkan suara terbaik-Mu di hadapan Tuhan. Dia yang mengenal hidup kita, mengerti keadaan kita. Sembah Dia, sembah namanya, tinggikan agungkan Tuhan. Biar rapata karata sekirata papa papa rata siriri biar rohku rapata rata siriri. Kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kuasamu, kuatkanku.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tuhan, ubahkan kami, sempurnakan kami menjadi karya yang indah. Amin. Menjadi bejana yang mulia. Yes. Engkau tidak pernah memandang masa lalu kami. Amin. Seburuk apapun, sebejat apapun kami, Yesus, tapi Engkau selalu melihat masa depan kami. Amin. Iblis selalu ingin membawa kami kepada masa lalu, yes, tapi Engkau selalu membawa kami kepada masa yang akan datang. Kami tahu masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Hamba berdoa pada pagi hari ini, biar tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Setiap kami diubah seturut dengan kebenaran firman. Ajari kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Amin. Ajari kami Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau saudara merasa di dalam hati saudara ada beban yang begitu menindih saudara, saya tidak tahu beban apa yang saudara sedang alami pagi hari ini. Tapi kalau saudara tahu beban ini begitu berat, dan saudara tahu secara manusia saudara tidak bisa. Kalau saudara orangnya, saya ajak saudara untuk maju ke depan. Saudara nggak usah malu, maju ke depan. Saya tidak peduli berapa banyak yang maju. Tapi kalau ini Tuhan taruh di dalam hati saya, saudara tahu ada beban yang begitu menindih saudara. Saudara maju ke depan. Saudara fokuskan hati saudara kepada Tuhan. Mari saat ini saudara datang menyembah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tetap menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Saudara yang di tempat saudara masing-masing, saudara boleh angkat tangan saudara, arahkan tangan saudara ke depan. Berdoa buat saudara-saudara kita. Saya merasakan sebetulnya masih ada lagi saudara, tapi saudara ragu untuk maju. Saudara fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada sekeliling saudara. Fokus kepada Tuhan aja. Jangan kepada manusia. Saat ini saudara datang, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lihat Yesus, lihat Yesus. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Saya masih tunggu 1 menit lagi. Kalau saudara tahu saudara orangnya, datang dengan kesungguhan hatimu pada Tuhan. Saudara jangan terlalu lama berpikir, sebab hal ini bukan untuk difikirkan. Saudara putuskan, you decide. Putuskan. Hari ini aku mau bebas.
palabaya kita pakaralabaya shikirataka shete kira pakaralabaya shanda kayata pakara hore balata pasi. Saya tidak akan tunggu lama saudara. Saya tidak akan tunggu lama. Sebab saatnya Tuhan akan mengurapi setiap kita. Koramalabaya shikta kaya rabaya. Koramalamaya shata kaya tata. Koramalabaya shakaya tapakaralabaya shak. Shetekere palabaya shakaya tapakaralabaya shak. Shata pakakaralata shakaya rabaya. Shetekere pakaralabaya shak. Kerembalabaya shakaya tata. Yang di depan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang di belakang bisa angkat tanganmu, arahkan ke depan, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di depan ini. Bapa di surga, hamba hanya taat melakukan apa yang Kau perintahkan. 6 orang yang meresponi dari apa yang Kau katakan. Saat ini Tuhan, hamba percaya, kami percaya Kau bebaskan setiap mereka dari setiap beban yang menindih hidup mereka. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kau berikan mereka hikmat untuk menyelesaikannya. Kau berikan mereka jalan keluar. Saat tiada jalan, Kau buka jalan yang terbaik. Kiri palapaya syakaya rabayas. Kalau ada setiap belenggu, mungkin dosa, mungkin apapun dalam hidup mereka, atau mungkin kutuk, pada pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap kutuk dilepaskan dalam nama Yesus. Setiap dosa dipulihkan. Saudara berdoa secara pribadi. Kalau Tuhan berbicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau ada sesuatu yang Tuhan pesan di dalam telinga hatimu, telinga rohmu, taati. Kalau Tuhan sedang ajari sesuatu, buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Tuhan sedang ajari saudara. Tuhan sedang bukakan jalan keluar buat saudara. Sekali lagi, kalau ada dosa yang merintangi, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat hari ini. Bapa di surga, kami semua jemaat-Mu datang kepadamu. Kami berdoa, bukakan semua yang daripada Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Sebab kami adalah suratan yang terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apapun juga, Kau tahu sampai kedalaman hati kami. Tuhan Yesus, taburkanlah benih kebenaran-Mu, buat kami mengerti isi hati-Mu, sehingga kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak berjalan dengan perkataan orang, kami tidak berjalan dengan perasaan kami, tapi kami berjalan dengan perkataan sesuai dari firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap beban yang menindih anak-anak-Mu dicabut di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang ikut live streaming pada pagi hari ini, kalau juga ada beban yang menindih setiap kehidupan saudara, saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun kau berada, di tempat saudara masing-masing, dicabut setiap beban, setiap dosa yang merintangi. Tuhan juga berbicara dalam hidupmu. Tuhan sedang memberikan jawaban. Amin. Apa yang harus kau lakukan. Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Apa yang harus kau kerjakan. Amin. Terima semuanya dari hatimu, dari kesungguhan, dari keseriusanmu. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Iribalabaya shande kira kalada bayasi.
Iri malamaya shande kera lamaya sanda kata para labaya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar tangan-Mu yang menjamah setiap anak-anak-Mu. Amin. Pagi hari ini dilepaskan. Amin. Dilepaskan. Dilepaskan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu. Taruh tanganmu di dada. Katakan di dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Ini tanah yang baik. Ini tanah yang baik. Yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Yang siap ditaburi. Yang siap ditaburi. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dan percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Setiap kali saya berjumpa dengan saudara, saya begitu bergairah. Sebab kenapa? Saya berhadapan dengan biji mata Tuhan di sini. Saya tidak berhadapan dengan manusia yang biasa. Tapi saya tahu saya berhadapan dengan biji mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saya nggak bisa main-main ketika saya berdoa. Ketika saya berhadapan dengan siapapun. Sebab saya tahu siapa saudara. Saudara orang yang sangat dikasihi dan dicintai Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara yang percaya dengan perkataan ini katakan amin. Demikian juga saudara yang ikut live streaming pagi hari ini saya katakan. Saya berhadapan dengan orang yang begitu dikasihi dan dicintai Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah merasa diri saudara tidak penting. Jangan pernah merasa diri saudara tidak berharga. Jangan pernah merasa diri saudara aku bukan siapa-siapa. Minggu lalu saya katakan kepada saudara, kita ini orang yang luar biasa. Kita bukan orang murahan. Kita orang yang luar biasa. Di mata Tuhan saudara begitu berharga dan mulia. Alkitab berkata, aku mengasihi engkau. Luar biasa saudara. Kalau saudara mengerti firman, saudara mengerti kebenaran ini, saudara tidak akan pernah sia-siakan hidupmu. Saudara tidak akan sembarangan dalam bertindak. Saudara tidak akan gegabah dalam berbicara. Amin saudara. Luar biasa. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan satu pesan Tuhan buat saudara. Buka bersama saya Lukas pasal yang ke-6. Ayat 43 sampai 45. Lukas pasal yang ke-6. Ayat 43 sampai 45. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul menghasilkan buah yang baik. Alkitab berkata di Lukas pasal 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di Lukas pasal 6 ayat yang ke-43, 44, 45 ini,
sebenarnya berbicara tentang satu pohon. Kita ini dari mana? Tidak pernah mungkin pohon mangga menghasilkan buah semangka. Tidak akan pernah mungkin pohon rambutan menghasilkan duku. Kalau saudara lahir dari benih ilahi, sekali lagi saya katakan, kalau saudara lahir dari benih ilahi, saudara lahir dari pohonnya Tuhan, saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Alkitab berkata, haleluya. Siapa yang rindu menghasilkan buah kebenaran dalam hidup saudara? Haleluya. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, saudara dituntun kepada kebenaran, jalan hidupmu akan selalu indah pada waktunya. Alkitab tidak berkata saudara tidak melewati lembah kekelaman. Bisa juga itu adalah jalan yang benar, saudara harus melewati itu. Sebab Tuhan sekali lagi tidak ingin menjadikan kita menjadi anak-anak gampang. Anak-anak yang murahan. Anak-anak yang, gampang lah urusan begini. Tuhan pengen saudara menjadi anak yang kuat. Sebab saudara harusnya tinggal di kerajaan. Itu sebabnya kita harus berperilaku sebagai anak-anak kerajaan. Berperilaku sebagai pangeran-pangerannya Tuhan. Sebagai anaknya Tuhan, sebagai pangerannya Tuhan. Kita harus berperilaku sesuai dengan adat kerajaan. Ada etika-etika tertentu. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Di ayat yang ke-44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Yakobus pasal yang ketiga ayat 12. Buka bersama saya. Yakobus pasal 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara yang tinggal di dalam Tuhan, saya mau beritahukan ya, ada sesuatu yang ilahi di dalam hidup saudara. Ada benih ilahi. Saudara akan menghasilkan benih-benih kasih. Saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, apalagi? Itu buah roh. Orang yang tinggal di dalam Tuhan ada benih yang namanya kasih. Ada benih yang namanya sukacita. Ada benih yang namanya damai sejahtera. Ada benih yang namanya kemurahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hasilkanlah buah-buah kebenaran itu. Percayalah, hidup saudara akan dituntun oleh Tuhan. Masuk di dalam rencananya yang luar biasa ajaib. Seringkali ketika kita ingin menghasilkan buah kebenaran, saudara tahu ya, tadi saya udah bilang, kita tidak selalu jalan kita mulus. Alkitab tidak pernah berkata orang yang percaya Yesus, terima Yesus, jalannya selalu rata. Tidak pernah bergelombang. Tidak pernah melewati lembah kekelaman. Saya nggak berkata begitu. Justru orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus melalui hal-hal yang nggak enak, supaya saudara dan saya terlatih menjadi orang yang kuat. Disitulah sebetulnya saat-saat saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk mencapai, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan.
Tapi banyak orang ketika menghadapi pencobaan dan problem dalam hidup mereka, dia semakin terlena dan terlena karena hatinya tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dia lupa siapa dirinya. Dia lupa bahwa kita berasal dari benih kebenaran, benih ilahi, yang menyebabkan hidupnya semakin berjalan seturut dengan keinginan dunia. Saudara lihat di sini, setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara tahu semak duri? Coba buka bersama saya sebentar. Markus pasal yang keempat, ayat 18 sampai 20. Markus pasal yang keempat, ayat 18 sampai 20. Haleluya Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran-Mu untuk umat-Mu, supaya kami bisa menangkap hati-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Korabalabayasha. Markus pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Perhatikan baik-baik saudara. Itulah yang mendengarkan firman itu. Jadi benih yang ditabur di semak duri itu orang yang mendengarkan firman, orang yang ngerti firman. Tapi lihat firman Tuhan berkata apa? Ayat yang ke-19, Markus pasal 4 ayat yang ke-19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kembali di ayat yang ke-18 dan 19, saudara lihat. Setiap benih yang ditaburkan di semak duri, orang yang mendengar firman, lalu yang pertama, kekhawatiran dunia yang membuat saudara tidak berjalan dan tidak bisa mendapatkan janji Tuhan, yang membuat saudara tidak bisa menghasilkan buah yang baik karena kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran. Berapa banyak orang khawatir dengan kehidupan dunia, ekonomi yang tidak stabil saat ini. Beberapa saudara dan orang-orang di luar harus mengalami pemotongan dari gaji. Ada juga yang di PHK karena perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar. Akibatnya khawatir. Bagaimana aku nyicil? Ada cicilan kendaraan, cicilan rumah, cicilan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kekhawatiran itu menyimpit, Alkitab berkata. Dan itu menjadi beban yang luar biasa di dalam hidup kita. Nanti saya akan kasih solusi buat setiap kita. Saudara harus ngerti bahwa kita dari mana kita berasal. Dari pohon apa kita berasal. Itu sebabnya semak duri ini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama tentang kekhawatiran dunia, kekhawatiran. Yang kedua berbicara tentang tipu daya kekayaan. Dan yang ketiga berbicara tentang keinginan-keinginan yang lain, yaitu keinginan daging kita sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang hidup di dalam kekhawatirannya begitu luar biasa. Membuat kita ini tidak fokus lagi bahwa kita ini harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus menghasilkan buah kebenaran. Kita harus menghasilkan sesuatu buah yang positif buat banyak orang. Akibatnya karena dia kekhawatiran begitu menghimpitnya, dia tidak lagi fokus kepada jiwa-jiwa
Dia tidak lagi fokus kepada orang lain di mana kita harus menjadi berkat. Dia fokus kepada dirinya sendiri. Saudara, selama saudara fokus kepada diri saudara sendiri, sekali lagi saya beritahukan, saudara tidak akan pernah lepas dari fokus saudara. Ingat saudara, benih kita berasal dari pohon benih ilahi. Benih ilahi selalu melayani. Fokus kepada jiwa-jiwa. Kalau saudara selalu merasa diri saudara saat ini sedang problem dalam hidupmu, saudara tidak melihat orang lain, saudara sedang terpancing dengan keadaan dunia. Saya beritahukan. Justru harusnya kondisi seperti ini membuat kita tuh harus sadar bahwa saat ini aku susah. Masih banyak yang lebih susah. Alkitab berkata terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika saudara dalam keadaan susah, saudara bisa melihat orang lain lebih susah. Saudara bisa menolong orang itu. Saudara fokus tidak dengan kebutuhan saudara, tapi fokus kepada bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang itu. Satu kali Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu, percayalah. Kekhawatiran dunia menghimpit, membuat kita semakin hari terjebak dengan aku dan aku. Jangan sampai kekhawatiran ini membawa setiap saudara semakin menjauh dari Tuhan. Saudara harus ngerti dari mana saudara berasal. Dari Tuhanlah segala sesuatu diizinkan terjadi supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih. Tadi saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak berkata bahwa saudara tidak masuk di dalam lembah yang kelam. Semua saudara berjalan semua mulus dan baik. Tuhan tidak berkata begitu. Yang saudara harus mengerti adalah bahwa Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada, termasuk di dalam lembah kekelaman sekalipun. Pada pagi hari ini kalau saudara tadi berkata dalam hidupmu, ada begitu beban yang menghimpit hidupku, saat ini saya ingin memberitahukan kabar baik. Fokuslah kembali dari mana saudara berasal. Saudara berasal dari pohon yang baik. Saudara akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau saat ini saudara sedang dilatih untuk saudara boleh menjadi orang yang kuat, percayalah, ada waktunya latihan saudara selesai. Percayalah. Dan saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Amin. Jangan saudara takut. Ini saudara sedang dilatih. Tuhan, saudara pikir Tuhan senang dengan keadaan saudara. Saudara pikir Tuhan senang dengan saudara sakit. Saudara pikir Tuhan senang ketika saudara tidak mendapat pekerjaan. Saudara pikir Tuhan senang ketika saudara sedang mengalami musibah. Kalau saudara merasakan sakit, apalagi Tuhan. Kita sebagai bapak ngelihat anak kita sakit, kita bisa berkata, Tuhan aduh kalau bisa aku yang sakit dah, jangan anakku. Betul? Apalagi Tuhan melihat saudara kalau saudara sedang mengalami masalah dan problem. Tuhan tidak pernah tega saudara dibiarkan sendiri. Tidak akan pernah. Percaya dengan saya. Saudara dan saya harus belajar menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti Daud. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun gunung batuku, aku tetap percaya kepada Allah selama-lamanya. Amin, saudara. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Jangan kamu khawatir. Segala kebutuhanmu, jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Sebab Duri berbicara tentang tipu daya kekayaan. Dengan kekhawatiran dia akan berusaha mencari kekayaan lebih lagi. Biasanya orang-orang seperti ini ya, dia selalu ujung-ujungnya kalau dia datang kepada Tuhan, duit. Pokoknya datang kepada Tuhan, harus aku dapat ini, harus dapat ini. Sampai seringkali orang lebih ngikut orang daripada ngikut Tuhan. Kenapa? Orang itu banyak duit soalnya. Lebih baik ikut orang itu aja.
Saudara, saya beritahukan, manusia tidak pernah bisa membawa pada saudara masuk di dalam janji Tuhan. Tidak pernah bisa. Yang bisa membawa saudara masuk dalam janji Tuhan, saudara bisa menghasilkan buah yang baik, adalah sikap hatimu terhadap Tuhan sendiri. Saudara tidak bisa ikut-ikutan orang, siapapun orang itu. Termasuk orang kaya sekalipun. Termasuk orang kaya yang cinta Tuhan sekalipun, saudara ikut-ikutan. Tidak akan pernah bisa membawa saudara masuk kepada janji Tuhan. Believe me. Tapi saudara harus ikut pribadi Tuhan sendiri. Saudara harus mengalami Tuhan sendiri. Tuhan akan bawa setiap saudara satu persatu. Mau tidak mau, saudara akan dibawa terus, digiring Tuhan untuk mengenal Dia secara pribadi. Kenapa? Tuhan melatih kita untuk masuk kepada pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Itu sebabnya saudara harus tahu, kita bukan anak-anak gampang. Kalau kekhawatiran dunia ini, tipuan kekayaan, Alkitab berkata tipu daya kekayaan, ini adalah satu ujian dalam hidup kita. Kita harus bisa melewatinya dengan percaya. Haleluya. Amin saudara. Jangan sampai kekayaan, uang, harta membuat hati saudara berpaling dari Tuhan. Jangan sampai, sekali lagi ya, saya katakan ini penting buat saudara, JKI Injil Kerajaan, Jemaat JKI Injil Kerajaan Permata Hijau. Jangan sampai uang membuat hati saudara berpaling dari Tuhan. Yang bisa membuat Tuhan tersaingi adalah mamon. Hati-hati, cinta akan uang. Sebab dengan memburu uanglah orang itu sebetulnya sedang menjauh hatinya dari Tuhan. Hati-hati. Itu sebabnya kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk fokus kepada itu. Bukan berarti saudara tidak bekerja. Sekali lagi saya kasih tahu ya, saudara jangan salah artikan. Alkitab berkata kalau nggak kerja jangan makan. Saudara harus santai-santai aja, tidak begitu. Tapi saudara harus ngerti yang dimaksud dari firman ini. Jangan ada yang bisa membawa hati kita ini berpaling dari Tuhan, apapun juga. Ini yang seringkali menjadi tipu daya. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Dan satu lagi yang ketiga, berbicara tentang semak duri, keinginan-keinginan akan hal lain, yaitu keinginan-keinginan daging. Seringkali kita tahu, ada hal tertentu di mana Tuhan tidak bisa berkati kita. Kenapa? Karena masih ada dosa di dalam hati kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lepas dalam hidup kita. Keinginan daging. Ada sesuatu yang membuat kita ini, nggak tahu ya, aku udah berusaha bekerja keras, tapi kok seperti kantong bocor. Berkat tidak pernah bisa masuk dalam hidupku. Berkat masuk cuman lewat aja, numpang lewat. Bisa jadi ada sesuatu, keinginan dagingmu yang belum bisa disalibkan. Ada sesuatu yang salah, yang kau diamkan bertahun-tahun, yang tidak bisa kau lepaskan, mengakibatkan saudara tidak bisa hidup di dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Saudara tidak bisa menghasilkan buah. Saya beritahu kepada saudara pagi hari ini, kalau saudara tahu ini firman buat saudara, datang pada Tuhan dan bertobat. Jangan izinkan kedagingan kita, jangan di-entertain kedagingan kita. Alkitab berkata matikan daging. Sebab tidak akan pernah bisa orang yang berjalan di dalam keinginan roh masih mengikuti keinginan daging. Saudara ingin dituntun oleh roh Tuhan, perjalanan hidupmu masuk di dalam kebenaran demi kebenaran, sangkali keinginan daging. Sebab keinginan daging, Alkitab berkata, bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging masuk kepada kebinasaan, keinginan roh masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya beritahukan firman ini, kebenaran ini kepada saudara. Sebab saya tahu Dia mengasihi saudara dan saya. Dia pengen memberkati jemaatnya. Dia pengen saudara menghasilkan buah-buah kebenaran. Dia pengen setiap saudara menghasilkan buah yang baik dalam hidupmu.
Itu sebabnya ketika kau dengar firman ini, dan kau tahu ini firman buat hidupmu, jangan keraskan hatimu. Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu luar biasa. Saya percaya sebelum tahun ini selesai, kalau saudara beres dengan hidupmu, Tuhan akan pulihkan semua. Apa yang sudah dicuri iblis akan dikembalikan 7 kali lipat dalam hidupmu. Saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan di sini. Saya melihat orang-orang yang begitu dicintai Tuhan. Saya bisa melihat tatapan Tuhan kepada saudara. Saya bisa melihat kasih Tuhan yang begitu kuat di dalam hidup saudara satu persatu di tempat ini. Termasuk saudara yang live streaming. Saya bisa merasakan Tuhan berada bersama dengan saudara. Begitu dekat. Dia pengen mengajari saudara begitu dalam tentang kebenaran ini. Ketika saudara berjalan di dalam kebenaran ini, saudara akan mengalami Tuhan secara pribadi sebab Dia menuntun saudara dari kebenaran kepada kebenaran yang menghasilkan iman kepada iman dan membawa dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Amin saudara. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Firman ini mengubahkan saudara. Amin. Ambil keputusan, ambil langkah. Saudara jangan mau hidup di dalam kebingungan. Jangan mau saudara hidup dalam himpitan, di semak duri. Ayat yang ke-44 tadi, Lukas pasal 6, ayat yang ke-44. Dan setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Buka bersama saya sebentar di Lukas pasal yang ke-13 sekarang. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Setiap pohon dikenal dari buahnya ya. Tapi kalau dari semak duri, dia tidak bisa memetik buah. Sebab semak duri berbicara 3 hal tadi saya katakan. Kekhawatiran, tipu daya, keinginan daging. Dan saat ini kita lihat firman Tuhan. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 19. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Akhir-akhir ini sejujurnya saya sedang merenungkan firman ini. Dan saudara lihat di ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ya, saudara lihat, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Harusnya pohon ara tumbuhnya tidak di kebun anggur. Kalau kebun anggur yang menghasilkan buah anggur. Tapi ini pohon ara tumbuh di kebun anggur. Dan ia datang dan mencari buah pada pohon itu. Lihat saudara. Tetapi ia tidak menemukannya. Sampai di sini dulu. Saudara lihat. Seringkali kehidupan kita ini dipaksa sampai Tuhan. Untuk kita tetap menghasilkan buah. Di tengah kesulitan. Sangat sulit sebuah pohon yang lain bisa bertumbuh, bahkan dia bisa berbuah di satu kebun yang berbeda. Sangat sulit. Tapi saudara harus lihat di sini. Tuhan berkata bahwa ia datang untuk mencari buah, Alkitab berkata, pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan buah? Sebab ditanam tidak di pohon, tidak ditanam di tanah yang benar. Manusia kita bisa berkata, mana mungkin? Ya jelaslah aku gak bisa berbuah. Ditaruhnya di kebun anggur kok. Bukan di khusus tanah pohon ara.
Saudara mungkin juga berkata hal yang sama. Situasi sulit, mana mungkin aku bisa menjadi berkat. Mana mungkin aku bisa berbuah. Mana mungkin aku bisa memberkati orang. Aku sendiri perlu berkat. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada setiap kita, saudara dan saya tidak didesain menjadi orang-orang yang gampangan. Saudara didesain sama Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat. Jangan ada alasan saudara tidak bisa berbuah. Tidak boleh ada alasan. Saudara harus jadikan ini sebagai satu tantangan. Bahwa di situasi sulit pun, aku tetap harus berbuah. Amin. Saya berdoa untuk setiap saudara di tempat ini. Dan iman saya ingin deklarasikan di hadapan Tuhan. Bahwa saudara terlahir sebagai umat Tuhan yang kuat. Umat Tuhan yang luar biasa. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebab pada saatnya ketika fondasimu kuat, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, engkau tidak akan lari dari Tuhan. Tapi kalau fondasimu tidak kuat, Tuhan tidak bisa memberikan berkat itu dalam hidupmu melampaui dari apa yang saudara harapkan. Itu sebabnya saya beritahukan fondasimu harus kuat dulu. Fondasi saudara dan saya harus kuat dulu. Itu sebabnya kita harus melewati banyak hal yang gak enak. Tadi saya katakan supaya kita terlatih. Ketika kita terlatih, ketika kita siap, Tuhan akan berikan janji itu dalam hidupmu. Berkat Tuhan bisa diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Dia, yang betul-betul sudah dilatih sama Tuhan. Kalau saudara sudah siap, Dia akan berikan itu. Percayalah. Tidak pernah mungkin anak SD diberikan sepeda motor sama bapaknya. Amin. Kecuali bapaknya tidak sayang kepada anaknya. Sepeda motor bisa diberikan ketika anaknya sudah punya SIM. Amin, saudara. Kalau dia udah punya SIM, dia bisa setir sepeda motor. Tapi kalau kita masih SD, kita ngerengek-ngerengek, "Pak, mau sepeda motor, Pak. Pak, mau sepeda motor, Pak." Pertanyaannya, kita udah siap belum? Saudara mau terima berkat Tuhan yang luar biasa? Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah siap? Latihan-latihan seperti ini, semak duri yang tadi saya bilang, saudara harus bisa melewati ini. 3 hal, apa tadi? Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, keinginan daging. Saudara harus menang terhadap semuanya dulu. Ada saatnya Tuhan berikan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Berkat Tuhan yang tidak bisa diambil dari hidup saudara. Saya percaya firman ini akan membawa saudara kepada kehidupan. Saudara bisa menghasilkan buah kebenaran dalam hidupmu. Menghasilkan buah yang baik dalam hidupmu. Saudara lihat di sini kembali. Di Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi tidak menemukannya. Lihat ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur. Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini? Dengan percuma. Lihat saudara, keras firman ini. Tuntutan kita sebagai orang percaya bukan sesuatu yang mudah. Saudara harus berbuah tetap meskipun di kebun anggur. Saudara harus menghasilkan buah-buah pohon ara. Siapa yang ingin menghasilkan buah pohon ara? Amin. Saudara belajar sesuatu dari firman ini. Sekalipun saudara menghadapi tanah yang sulit, keadaan yang sulit dalam hidupmu,
komitmenlah kepada Tuhan. Saya tetap harus menghasilkan buah kebenaran. Saya tetap harus menghasilkan buah. Aku harus tetap menghasilkan buah yang baik. Sehingga dunia bisa melihat bahwa Kristus hidup dan tinggal di dalam aku. Amin, saudara. Tuhan berkata, Alkitab berkata, tebang pohon ini, buat apa? 3 tahun aku menanti. Tidak menghasilkan buah. Tebang. Saya berdoa, tidak ada satupun dari saudara di tempat ini, termasuk saudara yang ikut live streaming, dan harus ditebang Tuhan. Saya berdoa tidak ada yang ditebang Tuhan. Setiap kita harus berbuah pada musimnya. Sekalipun situasi sulit kita harus hadapi. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang katakan amin berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tiada yang sukar di matamu. Saudara tahu lagu itu? Tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Amin, saudara. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Saudara cinta Yesus? Amin. Saudara cinta Yesus? Percayalah gak ada yang sukar. Tidak ada yang sukar. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Saudara dan saya tetap bisa berbuah dimanapun saudara berada. Haleluya. Saudara dan saya tetap bisa menghasilkan buah yang baik. Dan dunia akan melihat siapa di dalam saudara. Ingat, saudara dan saya bukan orang-orang sembarangan. Saudara orang-orang penting, orang pilihan Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang begitu dikasihi Tuhan. Tidak ada satupun bisa menjamah hidup saudara, siapapun. Sebab saudara begitu berharganya, seperti betul-betul biji matanya. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal bahwa saya melihat saudara, saudara adalah biji mata Tuhan, saudara berharga, saudara mulia di mata Tuhan. Dia begitu mengasihi saudara. Itu sebabnya pandang dirimu sebagai orang yang berharga, orang yang dicintai. Haleluya. Jesus loves you. Dia menerima saudara apa adanya. Dia mengasihi saudara. Ada kabar baik bagi saudara juga yang ikut live streaming pagi hari ini. Yesus begitu mengasihi saudara. Yesus begitu mencintai saudara. Dia tidak pernah memandang latar belakangmu, apapun juga. Bahkan di Alkitab berkata dia jadikan saudara sebagai biji matanya. Dikasihi, saudara begitu mulia. Alkitab berkata, kamu adalah kepunyaanku. Haleluya, haleluya. Amin. Hidup saudara dan saya tidak akan ditebang. Kenapa? Kita harus belajar dari satu pengelola kebun ini. Ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Lukas 13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Mungkin tahun depan ia berbuah.
Jika tidak, tebanglah dia. Saya sebetulnya saat ini sedang berdoa. Ada banyak hal Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Seringkali kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Tapi saya percaya, kalau saat ini saudara mendengar kebenaran ini, Tuhan masih memberikan kesempatan sampai tahun ini selesai. 2020 selesai. Saudara bereskan hidup saudara. Datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Saudara lihat masuk tahun 2021. Hidup saudara berbeda dan mengalami janji Tuhan luar biasa. Saya melihat orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Orang-orang yang taat dengan kebenaran ini. Taat dengan kebenaran firman ini. Hidupnya sungguh berbeda. Sungguh berbeda. Hal yang sama saya berharap kepada setiap saudara. Pada pagi hari ini. Hidup saudara akan berbeda. Saudara akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Kalau saudara diberkati, tidak hanya saya senang, tapi Tuhan senang dalam hidupmu. Saudara juga akan senang, amin. Saudara diberkati sebab saudara siap menerimanya. Itu sebabnya kekhawatiran, tipu daya kekayaan, keinginan daging harus hilang dalam hidup saudara. Saudara harus menang terhadap semuanya. Haleluya. Dia masih memberikan kesempatan kepada setiap kita. Dan firman ini juga mengajar, bisakah kita boleh menjadi seperti pengelola kebun ini? Kita mau berdoa, kita mau bersama-sama menangis dengan keadaan dan situasi yang terjadi di bangsa ini. Maukah kita bersama-sama berdoa dan menangis, minta kepada Tuhan, berikan kesempatan Tuhan untuk kita semua gereja Tuhan bisa berbuah. Seringkali kita ini sedang tertidur dalam masalah. Seringkali dunia ini, bangsa ini, bahkan tidak sedikit umat Tuhan yang terlena dengan keadaan dunia. Biarkan kita semua yang ada di tempat ini, umat jemaat JK Injil Kerajaan Permata Hijau dan saudara yang ikut live streaming pagi hari ini, maukah saudara berkata hal yang sama seperti pengelola kebun anggur ini? Dan dia berkata, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau membayar harganya. Tuhan sedang mencari, dengar baik-baik, para pelayan yang mau memberikan apapun untuk Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ini hal yang penting. Akhir-akhir ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau membayar harganya untuk Tuhan. Membela gereja, membela orang-orang, membela bangsa, membela mereka yang tidak kenal Tuhan di luar sana, untuk mereka datang kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari para pelayan-pelayan yang berani memberikan apapun buat Tuhan. Alkitab berkata di sini, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang ingin menghasilkan buah yang baik? Amin. Menghasilkan buah yang baik, saudara harus mencangkul di sekelilingnya dan memberi pupuk kepada tanah itu. Amin, saudara. Siapa yang diberkati Tuhan pagi ini? Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sajak saudara bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang sukar di matamu
Tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Mari yang cinta Tuhan nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Sekali lagi katakan, oh tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Saudara, satu ayat lagi. Saudara tetap berdiri nggak apa-apa. Saya akan bagikan ini sebabnya adalah hal yang penting juga harus saya sampaikan kepada saudara. Di Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, Alkitab berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, Alkitab berkata, perbendaharaan yang baik. Bagaimana mungkin saudara bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari mulut saudara kalau hatimu tidak dibereskan? Sebab apa yang baik yang bisa keluar berasal dari sini. Ini berasal dari mana? Dari pikiran. Ketika kita mulai pikiran kita taruh semua, kita konsumsi semua yang buruk, yang negatif, yang jahat. Ini terus kita pupuk dan kita pupuk. Ininya jadi jahat. Ininya jadi negatif. Akibatnya yang keluar adalah yang negatif. Saya mau beritahukan, seringkali yang menghambat janji Tuhan. Dan seringkali yang tidak bisa kita ini menghasilkan buah yang baik karena apa yang keluar dari mulut kita. Saya harus beritahukan ini kepada saudara. Mungkin saudara bisa melakukan semua yang tadi saya katakan. Tapi hal ini jangan pernah lupa. Dan saya ingin beritahukan ya, langsung kepada akar permasalahannya. Saya akan berikan resep obatnya buat saudara. Masukkan semua yang baik ke dalam pikiranmu. Amin. Tolak semua yang tidak baik. Semua yang buruk yang berusaha masuk ke pikiranmu, putuskan itu. Karena kita adalah produk dari pikiran kita. Sekali lagi saya katakan ya, saya adalah produk apa yang kita pikirkan. Saudara seperti ini, jadi seperti ini, sebetulnya akibat dari pikiran saudara. Kalau pikiran saudara besar, saudara akan menjadi orang besar. Pikiran saudara sukses, saudara akan menjadi orang sukses. Pikiran saudara benar, saudara akan menjadi orang benar. Karena sekali lagi apa yang saudara asup, makanan apa yang masuk di dalam pikiranmu, saya beritahukan, itu akan jadi dalam hidupmu. Demikian juga dengan badan, hal jasmani kan sama. Saudara mau gemuk gampang, makan makanan aja yang berlemak. Saudara nanti akan gemuk. Tapi kalau saudara mau kurus, yang gemuk-gemuk saya kasih tahu. Saudara makan sayur, makan buah, olahraga rajin, pasti kurus. Dalam nama Yesus kurus pasti. Demikian juga pikiran kita. Apa yang kita kasih makan, itu akan jadi. Saudara harus kasih makan pikiran saudara. Makanan-makanan yang positif. Amin.
firman Tuhan setiap hari. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membangun. Ingat ya, dari pikiran positif akan menghasilkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif itulah akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin saudara. Saya percaya saudara akan menghasilkan buah yang baik, buah kebenaran. Ya, saya mau beritahukan ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa berpikir, bisa menghasilkan buah yang baik, mulai dari pikiran. Kasih makan pikiran kita yang positif. Yang pertama, ya. Yang kedua, ketika mulai muncul pikiran yang negatif, segera ubah channel saudara kepada channel yang positif. Amin. Jangan dilama-lamain. Jangan berlama-lama dengan pikiran negatif. Apapun juga. Segera ubah menuju kepada yang positif. Sebab ini dasar, ini awal sekali. Dan yang ketiga, gunakan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang positif. Amin saudara. Percayalah, saudara hidupnya tidak akan sama lagi. Sebab ini adalah sangat mendasar buat saudara menerima janji Tuhan. Siapa yang ingin menghasilkan buah-buah kebenaran? Amin. Nyanyikan lagu ini bersama sekali lagi. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, percaya. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hamba selesai berbicara ya Roh Kudus. Saatnya Kau bekerja dalam hidup anak-anak-Mu masing-masing. Kau terus berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan mereka semua yang ikut live streaming pagi hari ini. Ajari jauh lebih banyak. Ajari jauh lebih banyak ya Tuhan. Dari yang firman-Mu pagi hari ini sampaikan. Hamba percaya hidup umat-Mu tidak akan pernah sama lagi. Firman-Mu akan semakin mengakar dalam hidup kami. Dan kami akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami ingin memberikan persembahan. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk saudara bisa mempersiapkan persembahan. Kita juga masih membuka kesempatan bagi saudara ingin menabur untuk masker. Sebelum tahun ini selesai, kita akan tabur 10.000 masker. Saudara berdoa, tanya Tuhan berapa yang harus diberikan, berapa yang harus ditaburkan untuk pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya 10.000 masker akan segera dibagikan. Puji Tuhan, kita sudah membagikan banyak tempat, termasuk di kelurahan-kelurahan, di pasar-pasar. Teman-teman Permata luar biasa. Permata berbagi berkat dan saudara jemaat terlibat luar biasa. Saya bersyukur memiliki saudara. Saya percaya Tuhan juga bersyukur memiliki biji matanya yang begitu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus kita kerjakan bagian kita, terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara bisa tabur yang terbaik. Saudara bisa punya waktu, punya tenaga, saudara bisa membagikan kemanapun. Masker-masker ini gratis dibagikan. Saya percaya saudara melakukan dengan ketaatan. Beberapa masker sudah bagi ke beberapa kota di luar kota. Dan saat ini sebetulnya ada beberapa pulau di luar Pulau Jawa, mereka juga meminta. Dan saya percaya kita akan terus menjadi berkat.
kita hanya taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau 10.000 masker ini harus dikerjakan, sampai harus dibagikan, sampai ke pulau-pulau. Kita kerjakan dengan ketaatan, amin saudara. Saudara yang masih ingin menabur, saya berikan kesempatan saudara hari ini untuk tetap menabur untuk masker. Hanya Rp1.000 satu masker. Masker yang terbaik yang kita berikan dan kita buat. Saudara tahu dan saudara sudah melihat hasilnya. Bagi saudara jemaat yang belum menerima masker, nanti kita akan bagikan hari ini buat saudara. Satu orang saya kasih 2. Kita kasih 2. Tujuannya apa? Karena masker ini kan dipakai kan paling tidak 4 jam. Jadi setelah 4 jam saudara harus ganti. Yang habis dipakai harus dicuci dan saudara harus ganti. Ya. Setelah itu selesai dicuci, ini dicuci, yang baru dipakai lagi. Jadi saudara akan dapat 2. Tapi kalau saudara juga ingin menabur untuk orang-orang di sekitar, saudara bisa gabung. Saya berharap jemaat semua ambil bagian. Saudara tabur dan beritakan kabar kasih dan sukacita. Sebab Yesus datang untuk mereka yang terhilang. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara bisa membagikan masker dan menceritakan tentang Tuhan. Pakai ya, supaya saudara diselamatkan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kalau perlu saudara doakan mereka. Saudara taburkan perkataan-perkataan kasih, perkataan-perkataan berkat buat mereka. Saya percaya jemaat di sini akan terus bergerak membawa kasih Tuhan, sebab kasih itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Hanya 1.001 masker, saudara bisa menabur, ya. Saudara bisa berikan, terserah saudara. Saudara mau berikan 100.000, 500.000, 1 juta, berapapun yang saudara punya. Taburkan itu dengan iman. Saudara jangan lihat rupiahnya. Sekali lagi saya katakan, saudara kalau melihat rupiah hanya Rp1.000, tapi saudara harus berpikir bahwa ini 100 jiwa, 1.000 jiwa diselamatkan, 1.000 jiwa dibawa kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Bagi saudara juga yang live streaming, saudara ingin ambil bagian, ikut menabur, saudara bisa menghubungi nomor hotline Center Permata di 0877 3691 0501 yang tercatat di deskripsi di YouTube ini. Saya percaya hidup saudara akan terus menjadi berkat dan Tuhan akan pakai hidupmu selama sampai dia datang kali yang kedua. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amen. Mari saudara sajak bangkit berdiri, persiapkan persembahan saudara. Kita akan juga tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan memberkati setiap saudara. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Hanya ini Tuhan. Persembahan saudara. Bapa di surga, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Terimalah persembahan anak-anak-Mu yang keluar dari hati. Kami percaya Tuhan, biar semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan.
Ini yang bisa kami berikan kepadamu. Kami berikan yang terbaik untuk Engkau. Terimalah persembahan dari anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini cinta kami kepadamu. Hamba berdoa mereka yang memberi akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang-guncangkan sampai itu tumpah keluar, tercurah dalam ribaan mereka. Diberkatilah hidupmu di ladang, diberkatilah hidupmu dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Terus jadi berkat, dan jadi berkat, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kiranya berkat Tuhan turun dalam hidup anakmu. Biar berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya diberkatilah hidupmu, diproteksi hidupmu, dijauhkan dari segala yang jahat. Hidup dalam perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Anak cucumu diberkati Tuhan, pekerjaanmu Tuhan buat berhasil, kesehatan Tuhan berikan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya, sampai jumpa minggu depan.